baca buku sampai tamat. Yang jawab salamku, I love you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Naila Hakim. Saya dari kelas 4 di SD Islam Teladan Suci. Saya akan bercerita tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lahir di Mesir pada masa kepemimpinan Raja Fir'aun yang terkenal akan kezaliman dan kebengisannya. Suatu ketika, Raja Fir'aun bermimpi melihat api membara dari Baitul Maqdis yang menghanguskan seluruh wilayah Mesir. Dari situlah banyak tukang sihir dan ahli nujum yang berpendapat bahwa akan lahir anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan Mesir. Karena ketakutannya, Fir'aun pun memerintahkan untuk membunuh para anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Mendengar kabar tersebut, tentu Ibu Musa merasa ketakutan dan akhirnya memilih melahirkan Nabi Musa di dalam gua agar tidak bisa ditemukan oleh prajurit. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Yukabat, ibu Musa, untuk meletakkannya di dalam peti dan menghanyutkannya ke sungai. Tatkala kedatangan pasukan Fir'aun, setelah dilarungkan di sungai Nil, Yukabat memerintahkan kakak Musa untuk mengikuti kemana perginya peti tersebut. Pada saat itulah keajaiban muncul, karena peti Nabi Musa ditemukan oleh istri Raja Fir'aun yang bernama Asia. Fir'aun memang raja yang kejam, tapi ia sangat sayang terhadap istrinya, sehingga ia menuruti keinginan Asia merawat bayi Musa. Siti Asyah pun mencari wanita yang dapat menyusui bayi Musa karena sejatinya ia hanya mau minum susu dari ibu kandungnya. Mendengar kabar tersebut, Yukabat pun merasa senang karena selain mendapat upah besar, ia pun tidak perlu khawatir Musa akan dibunuh. Setelah beranjak dewasa, Nabi Musa meninggalkan istana Fir'aun untuk berkelana karena keselamatannya sedang terancam. Sebab terdapat salah satu pasukan Fir'aun yang terbunuh oleh Nabi Musa karena ia mendamaikan kalangan Bani Israel. Musa yang pergi tanpa arah tujuan bertemu dua orang gadis yang sedang memperebutkan air untuk binatang ternak mereka. Nabi Musa pun berusaha membantunya, dan ketika hendak pulang, mereka mengundang Musa datang ke rumahnya. Nabi Musa pun bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam, dan ia menceritakan segala permasalahannya ketika di Mesir. Dan akhirnya Nabi Musa mendapat tawaran dari Nabi Syuaib untuk menikah dengan salah satu putrinya, dan ia tinggal di Madian selama 10 tahun. Nabi Musa teringat akan kaumnya Bani Israel yang ditindas oleh Fir'aun. Ia pun memutuskan untuk kembali ke Mesir untuk membebaskan kaumnya dari penindasan. Nabi Musa didampingi Safura, istrinya, menerima wahyu Allah di Bukit Tursina. Nabi Musa pada saat menerima wahyu Allah, ia melihat ada cahaya putih dan suara yang dikhususkan untuk Musa. Nabi Musa juga meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat Harun, saudara sepupunya, sebagai rasul karena ia lebih pandai berbicara ketimbang Musa. Setibanya di Mesir, Nabi Musa mengajak Firaun untuk kembali ke jalan yang benar sambil menunjukkan mukjizat yang diterima Allah. Tentu saja Firaun merasa murka
dan ia pun memanggil seluruh tukang sihir yang ada di Mesir untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Namun, tidak ada satupun yang berhasil mengalahkan mukjizat Nabi Musa, dan bahkan banyak tukang sihir yang mengikuti ajaran Musa. Nabi Musa yang tidak terima itu menyiksa tukang sihir dan istrinya sampai meninggal. Nabi Musa yang ditindas keras oleh Fir'aun membuat Musa memutuskan untuk berpindah tempat bersama pengikutnya. Namun, ternyata ia telah dikejar pasukan Fir'aun yang jumlahnya sekitar 1 juta orang, sedangkan pengikut Nabi Musa hanya 600 ribuan orang. Setibanya rombongan Nabi Musa di hadapan Laut Merah, Allah memerintahkan untuk memukul tongkatnya ke permukaan laut. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, laut dengan ombak tergulung berubah menjadi laut terbelah yang mencengangkan mata. Nabi Musa dengan rombongannya pun melanjutkan perjalanannya hingga tibalah di daratan. Nah, sementara pasukan Firaun yang masih di tengah lautan akhirnya tenggelam, tidak ada satupun yang selamat. Setelah Nabi Musa memukulkan tongkatnya kembali ke laut. Mukjizat Allah kepada Nabi Musa untuk membuktikan bahwa kuasa Allah itu nyata, dan ia pun mendapat wahyu untuk menyebarkan dakwah untuk seluruh umatnya. Nah, beberapa mukjizat Nabi Musa adalah: 1. Tongkat yang berubah menjadi ular. 2. Tangan yang memancarkan sinar. 3. Mendatangkan angin topan, serbuan belalang, dan banjir. Berhikmah yang dapat dipetik bahwa kesombongan adalah penyebab utama kehancuran yang harus dihindari oleh umat muslim. Nah, demikianlah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga lebih sabar dalam menuntut ilmu, menolong orang lain, dan melakukan kegiatan yang lainnya. Segitu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau salah apabila yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.